Gila lo, lu dididik sama orang tua lu mau jadi orang yang berguna di kota besar. Mentok apa? Mau mentok kok? Oh gitu ya? Can? Oh. Mentoknya sampai, bentar gitu. Oh gitu. Sakit itu mentok lagi. Juga. Aku tuh suci. Cintaku tidak pernah kotor. Perilakuku emang kotor, tapi cintaku tidak pernah kotor. Suci guys, gue tuh sekarang lagi berpikir ya bahwa terkadang tuh cinta itu tuh ada cinta yang suci, ya Allah suci banget gitu ya kan. Ada cinta-cinta terlarang kalau orang zaman sekarang tuh forbidden love gitu kan ya, ala-ala anak-anak zaman now gitu. Kalau gua yang pernah gua baca gitu ya, cinta itu sebenarnya tuh bersifat general kan. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang dia cinta banget sama barang misalkan. Karena lu sempat mungkin pernah tahu baca berita artikel cowok married sama boneka mungkin atau sama barang yang tertentu yang dia suka banget, akhirnya jatuh cinta, dikawinin segala macem. Gue nggak tahu sih apakah itu menjadi suatu bentuk cinta yang sebenarnya atau enggak. Termasuk juga teman-teman gue yang ternyata punya forbidden love, yaitu dia pacaran sama suami orang. Bukan gue. Bukan gue, kaget nih belum diberi. Anjing. Bukan lu ya? Bukan. Di samping gue udah ada Sarah Topi. Siapa ini? Wanita huru hara luar biasa. Dada Kalkun, sekarang namanya masih Dada Kalkun? Masih Dada Kalkun. Kalau tadi kan lu udah denger ya, barusan tentang forbidden love. Iya. Lu sendiri pernah gak sih punya cinta-cinta terlarang gitu yang ya seharusnya tidak terjadi ya kan? Ya tidak terjadi gitu. Ya seharusnya tidak terjadi. Mungkin forbidden love kalau di Indonesia itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah cinta beda agama ya kan? Cinta beda agama. Sebenarnya sih bentuknya tidak terlarang. Cuma karena kita karena ada berada di Indonesia yang agama itu masih menjadi nomor satu, karena sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi gitu kan. Gue pacaran beda agama tuh 5 kali. Oh luar biasa. Gue tuh gak pernah. Udah tahu itu 1 kali lu gak bisa, lu paksain aja sampai 5 kali. Sama kayak lu makan junk food, udah tahu itu salah. Enak gak? Iya. Enak nagih deh kan, nagih. Oke. Emang sekarang yang bikin deg-degan itu emang luar biasa sih. Iya. Memacu adrenalin, apalagi kalau udah ada yang namanya libur-libur lebaran atau libur-libur Natalan gitu kan, dibawa ke keluarga. Siapa namanya? Sekian gitu. Oh gitu. Yuk kita doa sama-sama, pura-pura bisa. Luar biasa Anda. Pura-pura bisa ya kan. Jadi ya itu sih, gue pacaran beda agama 5 kali. Gue tuh gak pernah pacaran sama yang seagama, entah kenapa. Sampai temen gue tuh bilang, Sar, kayaknya lu kalau pindah agama kayaknya lu udah nikah dari dulu. Iya benar. Itu baru gue ngomong gitu. Mending lu pindah agama aja sekalian ya kan, sesuai dengan keyakinan orang yang lagi lu deketin. Cuma kan cinta saya terhadap Tuhan lebih besar. Gitu ya. Satu hal yang patut dicontoh, satu aja dari gue. Cinta kita terhadap yang menciptakan semesta yang kuasa itu harus lebih besar gitu. Besar. Sebenarnya gini Risa, kalau gue lihat dari teman-teman gue yang mungkin pernah juga mengalami hal yang sama ya, cinta tapi beda agama. Terus sih mungkin kita bisa menselaraskan, tergantung nih dari kedua belah pihak, ada yang mau ngalah nggak sih gitu. Betul. Ya biasanya seperti itu ya guys. Tapi ada juga yang akhirnya memaksakan dan jadi. Nah balik lagi ke individunya sih sebenarnya. Mereka sanggup nggak menjalani. Jangan sampai gini loh, kayak misalkan si A sama si B beda agama tapi berhasil sampai menikah, sampai punya anak gitu. Belum tentu loh di kita itu sama. Belum tentu bisa kita memaksa sesuatu yang sama. Balik lagi ke individu masing-masing gitu. Dan kalau ini kalau tentang perselingkuhan, deket sama suami orang atau deket sama istri orang, deket sama pacar orang, desa pernah nggak sih? Pernah dong. Bangga ya Anda. Ada kata-kata dongeng. Bener. Gue juga pernah kayak gitu sih saat. Justru di saat kita deket sama orang yang udah punya pasangan tuh gila kayak deg-degan banget bisa. Gue mau tanya satu pertanyaan sama. Aduh. Kalau kita berada di dalam suatu hubungan yang kayak gitu, yang salah siapa? Yang selingkuh, yang jadi selingkuhan, atau yang diselingkuhin? Gak ada yang salah, men. Masa sih?
cinta kan datang begitu aja. Siapa yang bisa ngatur kalau tiba-tiba kita gue suka sama dia? Bener, tapi kan kita bisa menahan. Loh, Gue lebih sering diselingkuhin ya. Jadi tuh gue bisa nge-defend orang-orang yang diselingkuhin. I got you. tapi nggak bisa gitu. Apa sih? Nggak bisa gitu. Cinta itu kadang tumbuh tanpa kita harus tahu dia itu Bener. udah punya pasangan atau belum. Bahkan kita pun tahu dia udah punya istri atau punya suami pun kadang-kadang ya kita hajar belah aja karena ya gimana sayang, suka, nyaman gitu Aku kan. setuju dengan statement itu ya, saudara-saudara seiman ya. Ini kenapa kameramen gue nyokro ngecukruk begitu? Kenapa ya lo kan? jadi kosnya Oke. Kalau menurut gue itu benar kan Denny. Cuma yang bisa kita lakukan sebagai manusia ya adalah mengontrol. Kita harus tahu ini tuh salah. Yuk cabut, meskipun rasa sakitnya kayak dicabut nyawanya pelan-pelan, ngerti. Cuma kita sebagai manusia nih ya, kita nggak akan pernah punya hak untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Wah, Ya, jadi ya Ustaz. Iya bang. Jadi lu sekarang yang lagi mikir, gue udah bosen ya sama cewek gue gitu-gitu aja lu nyari tuh ya di pasar baru. Pasar baru. Ya kan, di ASMK lu ASMK, ya Lu Allah. pikir lo kan pakai otak lu seberapa ya? Nggak masalahnya banyak orang yang otaknya udah dijual. Makanya itu. Makanya buat lu yang katanya gue selingkuh kan gara-gara gue udah bosan sama cewek gue sama cowok gue. Gila lo. Lu dididik sama orang tua lu buat jadi orang yang berguna di kota besar. Jangan ngadi-ngadi lu. Sorry, gue emosi. Gila-gilaan Anda. Dari 5 cowok yang beda agama itu, paling lama Enak. berapa? Paling lama cuy. Paling lama lu Paling lama gue berapa menit? 5. Ya Allah. Sebentar. 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun. 5 apa 6 ya? 5 tahun lah, 5 tahun lebih dikit. 5 tahun, 6 tahun. Itu kan lumayan waktunya cukup lumayan lah ya. Cukup menghabiskan waktu gua kan. Di saat itu yang terpanjang itu 5,5 tahun lah gua anggapnya ya. Ada perselingkuhan ya di situ? Nggak ada gue. Bohong. Dia ada. Gua nggak. Gua kalau Lu sama sekali enggak. Enggak. Nggak tahu. Gue enggak. Kalau seinget aku ya Kak Denny, aku enggak ya. Karena menurut gue gini lu tuh udah bagus dikasih pacar gitu meskipun beda agama nyarinya susah gitu kok buat gua gitu kan. Oh, bukannya gampang ya? Lu kan cantik, mempesona, terkenal, huru hara. Tahu gue. Tapi kan gak gua pacarin. Oke. Kalau yang gua pacarin gua masih setia. Tapi kan ternyata dianya tidak gitu. Mungkin gara-gara dia lebih lebih banyak ini kali ya, lebih banyak godaan. Kalau gue kan kalau disuka sama satu orang, dia aja terus gue Bucin. konsumsi. Lu Wah, bucin. mentok. Mentok. Iya, Mentok apa? mentok apa? Mau mentok kok? Oh, gitu ya. Can. Oh. Mentoknya sampai bentar gitu. Oh, gitu. Sakit itu mentok lagi. Aduh anjing. Ya anjing, emang Dekat ini bahas ya. apaan sih? Iya gitu. Aku tuh bucin Kak Denny. Jadi aku tuh benar-benar memilih. Cuma memilih. Iya. Oh, yang memilih Aku. Sekarang kan tuh opsinya banyak ya, Bang. Heeh. Tapi emang banyak sih aja loh. Tapi gak ada yang jadi gitu aja. Jadi kalau gue tuh udah sayang teh bucin banget. Jadi gue tuh emang kalau ini wah gue harus maintain lagi nih apa nih gue harus pilih-pilih gitu karena wah dulu kalau misalnya gue gebet lu teh kalau lu gue gebet lu bakal untung terus menerus aman lu kayak ibaratnya main saham nih garisnya hijau aja ke atas gitu. Mau pipis aja lu bayarin pokoknya. Iya. Ya Allah. Itu baik gua. Tapi suka dijahatin aja. Nah itu, makanya kebanyakan tuh orang yang kalau terlalu baik gitu ya, biasanya jatuh-jatuhnya kayak gitu, tersakiti. Atau mungkin lu mau jadi sebaliknya aja sekarang. Yaudah mending gue yang selingkuh deh, gue dapet, yaudah gue juga main-main deh, toh gue juga pernah digituin juga, why not? Balas dendam dong. Tenang yuk, teman-teman boleh tenang yuk. Ya karena kalau gue sempet berpikir kayak gitu, saat kayak kemarin si bangsat satu itu ya kan. Jenis anemon laut ya. Anemon laut si bangsat satu itu kemarin juga begitu kan, maksudnya kayak semua udah kasih bla 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 ujung-ujungnya ya kan nyimpen berondong di apartemen. Mau gue sebutin namanya nggak usah ya bangsa. Gak jadi curhat gua. Jadi curhat gua. Bentar lu nyimpen berondong di apartemen Iya. kena taruh kulkas ya. Iya, taruh kulkas, diumpetin aja yang lama dikunci sampai mati. Ya Allah enggak. Kamu tanya nggak kenapa?
Kalau menurut gue mungkin karena waktu itu gue sendiri pun udah cukup lama sih, udah hampir 6 tahunan lah. Mungkin sama kayak gue berarti di saat kita udah sama-sama bosen kali ya. Sekarang mungkin ketemu tiap hari ngobrolinnya hal-hal yang sama mulu gitu loh. Lu mengalami hal kayak gitu masih kayak dalam titik jenuh yang akhirnya yaudah deh, daripada gue jenuh ujungnya gue selagi sana sini deh, atau minimal walaupun nggak dijadiin pacar beneran ya ngeteh sana sini gitu. Ngeteh. Nyari anak magang yuk. Ya kan, buat ini kepuasan sesaat gitu. Enggak sih kalau udah suka sejauh ini ya, aku belum pernah bosen yang aku tuh harus nyari ke tempat lain, aku nggak pernah. Mungkin terdengarnya kayak omong kosong, percaya kali dari congor lu yang kayak berbisa gitu. Tapi aku tuh nggak pernah kayak gitu, Kak. Aku tuh nggak pernah kayak bosen nih gue sama laki gue terus gue nyari, nggak pernah. Jadi pas gue tahu tapi tidak menutup kemungkinan dan kita tidak munafik ya, Beb. Kalau misalnya kita lihat sosial media Instagram yang lucu, ganteng, kena follow, like, gitu nggak? Tapi nggak ngaruh. Ngaruh juga. Aku tuh suci. Cintaku tidak pernah kotor. Perilakuku emang kotor, tapi cintaku tidak pernah kotor. Suci dalam debu. Dalam Malaysia ya kan, Mbak. Gitu. Enggak pernah. Paling follow buat lucu-lucuan kayak gitu pernah, tapi ini tuh pernah dijadiin sebagai salah satu senjata dari mantan aku. Dia bilang gini. Dia bilang, "Ya kamu sendiri kayak gitu. Kamu kalau cowok-cowok lain enggak ada bedanya sama aku kayak ada bedanya, Kimbe. Gue sama lu tuh gue sayang. Gue komitmen sama lu. Bedanya lu sama laki-laki lain tuh gue komitmen sama lu gitu. Tapi dia tetap gak percaya, dia tetap buta dengan apa yang dia lihat. Gue ke teman-teman cowok gue karena gue juga sayang sama teman-teman cowok gue, tapi beda sayangnya terhadap cinta yang gue kasih sama lo, anjing. Gila sih emang Lisan. Kalau gue lihat dari konten TikTok lu ya, soalnya tuh sering banget nge-stitch ya kan. Yang konten-konten nyeleneh. Salah satunya baru semalam gue lihat di konten orang gitu ya, yang ngomongin tentang apa sih sebenarnya dibutuhkan dari cewek gitu. Dan lu bilang dan dia bilang burung gitu, dan gue tuh sampai ngakak banget sih sebenarnya. Di Instagram saya. Iya di Instagram ya. Karena ada orang lah ya bikin juga lu menanggapi itu. Menurut lu Star, apa sih? Seberapa penting sih burung cowok buat perempuan? Buat lu sendiri deh, Star. Terima kasih. This is my time to shine. Ini I will educate every woman and every man yang akan menonton ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, burung itu seperti nasi goreng. Tau kan? Nasi goreng itu apa sih yang ngebuat enak? Bukan nasinya, Kak, bumbunya. Jadi kalau lu cuma punya nasi, nggak diapa-apain, nggak ada bawang putih, nggak ada bawang merah, nggak ada kecap manis, ya nasi putih aja. Jadi selama terus analoginya apa sama burung? Bingung. Si burung ini kalau nggak ada bumbu-bumbu yang lain nggak bakal enak. Jadi menurut gue yang penting itu adalah side dish-nya, telurnya. Gue sampai ngebayangin lo traveling gue bentuknya. Telur dadarnya maksudnya dalam. Aduh enak ya, Wak. Ada hujan-hujan di sini. Pokoknya intinya kalau menurut gue burung laki-laki itu nggak sepenting itu. Burung laki-laki nggak sepenting itu. Lu tuh harus belajar how to treat a woman or man. Gitu, nggak melulu enggak. Lu belajar deh, nggak cuma kayak serot, enggak. Kamu pasti ini kan, karena kamu bekerja di bidang itu juga kan, di bidang perburungan. Pasti ada, aku mau nanya deh sama kamu, pasti ada dong kasus-kasus laki-laki. Iya tapi aku ini kok apa namanya? Laki-lakinya tidak bisa seperti itu. Iya maksudnya aku tuh rajin kok menggauli istri. Astagfirullahaladzim. Menggauli. Iya. Tapi istrinya tampak tidak puas. Wah itu dia tuh. Karena nggak tahu sih, ini sih. Ini kata orang, karena kadang-kadang laki-lakinya itu cuma kayak jebret. Nah itu yang penting itu. Tadi pertanyaan apa sih? Seberapa penting burung di mata cewek? Merasa lu penting? Kalau menurut aku nggak segitunya Nyet. Karena ngomongin burung, Nyet cewek punya dildo kali bisa getar, lu punya nggak? Itu dia. Jadi apa say? Bisa pakai dildo juga. Iya bisa pakai dildo kan. Maksudnya berarti nggak
nggak sepenting itu ternyata si burung. Betul gitu. Jadi sebenarnya kalau gue lihat ya, smart is sexy. Kalau lu seksi, smart is sexy. Makin dia pinter, gitu gue kayak bergairah gitu loh, Mak. Kak, tahun 2020 jadi tuh aku tuh punya apa tuh? Jadi gue tuh punya cita-cita mau jadi dokter. Cuma nggak jadi gara-gara gue terlalu goblok gitu kan. Akhirnya di tahun-tahun sebelum ini gue emang lebih cenderung suka sama nakes. Gue deg-degan ngomongin dokter, kayak dokter atau gitu. Apalagi kalau mereka udah ngomongin tentang obat, Kak. Misalnya kayak gini kan caper-caper, aku sakit nih, aku mau beli aja di Halodoc yang sekian paracetamolnya sekian, gila, seksi banget, mampus kayak rasanya kayak buka. Sama Wak. Juga. Kayak langsung pengen ditindihin aja gitu ya, bukan ya? Iya kan. Nggak tuh emang kalau cowok-cowok pintar itu emang kelihatan lebih seksi aja sih. Cowok-cowok pintar dan cowok-cowok yang kenapa bisa. aku jadi ngomongin cowok? Nggak apa-apa kali kan. Love is general. Iya benar, love is general. Jadi ini nggak termasuk forbidden nggak sih menurut lo? As like LGBT peoples. Wow. Sensitif ya. Sensitif loh ini konten kita. Ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang mengancam karir. Terus nggak dipungkirin, Beb, kayak zaman sekarang lu lihat aja TikTok zaman sekarang ya. They might kiss, bablas gitu kan. Kalau menurut aku sih, aku tidak punya hak untuk berbicara tentang kebahagiaan orang lain gitu. Jadi as long as you're happy dan lo tuh nggak ganggu kenyamanan dan kedamaian orang lain, you do you gitu. Aku tidak punya hahihu untuk lu menurut ini lu nggak boleh ini. Ya elah, gue juga masih dosa, gue juga kadang-kadang suka bohong ke teman-teman gue udah jalan pada belum gitu kan. Jadi dosa gue juga mungkin lebih banyak daripada lo gitu. Cuma nggak kelihatan aja. Cuma kayak aku lebih pintar menutupi aib ya. Jadi ya as long as you're happy and ngomong bahasa Inggris berat ya. Berat banget. Ya terkadang orang punya pilihan hidup masing-masing ya. Ada yang bahagia menjadi simpanan. Ada loh, banyak loh. Ada, teman aku juga. Kan bahagia dia sebagai ani-ani ya kan, dapat ini dapat itu. Anjing, hidupnya gitu-gitu iya, aja. Kayaknya kagak ngapa-ngapain, bisa kemana-mana, bisa beli ini online ya kan. Ternyata di mana dia? Iya. Buset. Ternyata babi ngepet bukan. Itu beda kasus ya. Itu beda kasus ya kan, ternyata ani-ani ya kan. Ya balik lagi kepada individu masing-masing, dia nyaman nggak sama hidupnya. Kita tidak bisa menyalahkan. Walaupun kita secara kacamata manusia mungkin kamu salah loh, lu tuh mencintai laki-laki orang, itu merusak kebahagiaan orang. Tapi kalau selama dia bahagia ya apa boleh buat itu sih. Atau nggak gitu juga? Aku jujur, aku bingung banget ngomongnya kayak gimana. Cuma aku tidak nggak setuju dengan statement kamu. Kalau menurut aku balik lagi ke gitu. Selama kamu happy dan tidak mengganggu orang lain, just be it. Tapi ketika lo sudah menghancurkan kebahagiaan orang lain, mending cabut pelan-pelan gitu. Karena kalau terlalu langsung dicabut sakit juga sih, perih. Emang ya? Nggak tahu. Aku nggak pernah. Oh nggak pernah. Kalau gue iya. Anjing. Every day we learn something new. Yes, kan? Gitu. Dalam kehidupan tuh kita nggak bisa kayak menyalahkan atau membenarkan sesuatu yang terjadi gitu loh guys. Kayak ya udah mengalir aja. Terkadang yang mungkin menurut orang lain itu salah, menurut kita tuh bener. Ya why not gitu ya. Balik lagi ke Sarah juga tadi bilang. Ya gitu ya Beb ya, nggak bisa disalahkan juga, tapi nggak bisa dibenarkan juga, masih ambigu juga sebenarnya. Ya pokoknya aduh, ini hidup lo, cuma satu hal yang gue iniin sama Lulu Pade nih ya, yang masih kayak kayak gini buat hidup gue. Selama lo bahagia, nggak merusak bahagia orang lain, udah lanjutin aja. Cuma kalau lo merusak kebahagiaan orang lain, pikir 2 kali deh. Kasian gitu Kak, soalnya aku tuh menurut seperingatan gue jadi goblok nih ngomongin serius begini. Seperingatan gue, seingetan gue tuh gak pernah nyakitin orang secara sengaja.
Gue tuh selalu orang yang disakitin gitu, jadi gue ngomongin dari orang-orang yang sering disakitin. Lu single berapa lama sekarang? Yang official apa yang nggak official nih? Yang official deh. Yang official. Kalau nggak official mah cuma ngeteng-ngeteng doang ya? Ngeteng kan dia ada orang magang. Oh iya, kalau anak magang. Ya sekarang 2021 ya? 2018. Kayak mau 4 tahun. Wow, 4 tahun. Lu kesepian nggak? Jujur. Jujur, bentar ya. Gue harus lihat kamera nih biar kelihatannya jujur. Kesepian nggak ya? Enggak sih. Yakin lu nggak kesepian? Lu nggak pengen belayan dari laki-laki gitu? Di say hi, udah makan belum? Nanti deh kita makan bareng whatever gitu. Ada. Makanya itu masih dipacarin. Kalau lu belum siap untuk komitmen. Dan lu sekarang siap komitmen atau enggak? Hah? Anjing nanya begini banget. Siap komitmen atau enggak? Takut gue, tadi dulu. Nih pasti kan aja. Biar yang nonton nih. Ini kalau ada yang penggemar lu ya. Oh iya. Siap deh. Siap. Kriteria cowoknya seperti apa sih? Aduh. Seagama ya. Oh pasti. Yang enggak seagama udah mundur lah. Nutupin jalan. Terus? Seagama. Garuda bukan? Wos. Kalau itu mah terserah Tuhan aja mau kasih gue kayak gimana gue terima. Seagama, terus apa lagi ya? Menyayangi lo apa adanya, Pret. Itu mah ya pastilah yang kayak gitu. Makan penting dong. Makan penting. Pekerjaan udah pasti penting dong. Pekerjaan harus stabil. Karena kita berdua akan membangun rumah tangga, tidak mungkin didirikan pondasinya dari pondasi yang goyang-goyang gitu kan. Kecuali kalau di kasur goyang enak. Itu dia beda pembahasan. Mapan gitu kan. Kalau bisa teh imannya lebih kuat daripada gue. Terus wangi. Oh, ngomongin wangi, lu pernah dapet cowok yang bau ya? Oh pernah. Bau apa? Bau kaki, bau mulut, bau apa? Bau ketek? Bau ketek. Anjir. Bau ketek terus kayak gimana kalau meluknya udah gitu ya, Bu? Enggak, dia itu rajin olahraga. Badannya mampus, Kak. Wow, tapi kalau misalnya udah buka baju, maksudnya buka baju dari ganti baju dari baju futsal, baju biasa. Wow. Kayak baju jenazah. Parfum condet ya, Pak. Coy. Sampai gue kasih deh nih parfum. Tapi nggak mempan. Untung nggak pacaran gitu kan. Jadi intinya guys, untuk forbidden love, kesimpulannya dari Sarah ada apa tuh tadi kita ngomongin apa? Pokoknya forbidden love ini apa ya namanya? Emang kadang-kadang tadi kan kamu bilang kita tuh nggak bisa menahan perasaan kan? Emang kita nggak bisa menahan perasaan, Kak? Betul. Yang kita bisa lakukan adalah mengontrol. Jangan airnya hilang. Mengontrol. Mengontrol itu tuh perasaan harus kita kontrol. Kayak misalnya pernah sayang sama pacar orang atau suami orang. Aku pernah, tapi bukan suami. Pacar orang aku sayang. Pacar temenmu sendiri, sahabat lu sendiri. Enggak lah, gila. Guys. Astagfirullahaladzim, enggak. Kebetulan aja itu kan secara tidak sengaja. Aku masih sayang sampai sekarang bahkan ya, gitu kan. Cuma yang bisa gue lakukan adalah sebelum terjadi hal dan hal yang tidak kita inginkan, itu jadi mendingan kita cabut karena gue sih diajarinnya sama keluarga gue gitu kan. Lu dididik dari bayi sampai sekarang itu bukan sebagai alasan orang untuk menangis. Loh, bagus banget gak tuh kata-kata gue? Ya, jadiin lu sebagai alasan orang untuk ketawa ya. Jangan jadi alasan orang lain buat nangis. Jadi gue cabut. Kita bisa membagikan kebahagiaan dan juga bisa membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi jangan kesedihan. Cucu. Beda lagi tuh loh, kalau kita ngomongin forbidden love, beda lagi dengan kita ngomongin nafsu. Beda dong. Kalau misalnya cuma nafsu sahabat itu bukan forbidden love kan ya. Oke guys, bye.